Maka kita beriman dengan seluruh apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi." Beriman dengan kitab-kitab Allah. Karena setiap nabi dan rasul diberikan kepada mereka kitab. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan keterangan yang jelas, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan juga timbangan. Maka kita harus beriman bahwasanya masing-masing rasul dan para nabi mereka membawa kitab. Tapi tidak semua kitab diberitahukan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mereview video dari Ustadz Abdullah Roy MA dengan tema iman kepada kitab Allah SWT. Dalam kesempatan ini saya akan mereview materi akidah mengenai rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Materi ini saya ambil dari penjelasan Ustadz Abdullah Roy MA. Beliau adalah seorang ustadz yang dikenal dengan penyampaian materi akidah yang sangat terstruktur melalui program HSI, yaitu Holaqoh Silsilah Ilmiah. Beliau merupakan lulusan S3 dari Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Gaya bicara yang tenang dan sistematis membuat materi akidah yang mendalam menjadi sangat mudah diikuti oleh siapapun. Dalam video ini, Ustadz Abdullah Roy menjelaskan bahwa beriman kepada kitab Allah tidak cukup hanya dengan lisan, melainkan mencakup 4 perkara utama. Yaitu yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar turun dari Allah, bukan karangan manusia atau malaikat. Yang kedua, mengimani nama-nama kitab yang kita kenal, seperti Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membenarkan berita-berita yang ada di dalamnya, selama berita tersebut belum diubah atau diselewengkan. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang tidak dihapus. Dan bagi kita umat Islam, syariat yang berlaku sekarang adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Ustadz Abdullah Roy menekankan poin penting bahwa Al-Quran adalah muhaimin, yaitu saksi, pengawas, dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Beliau menjelaskan bahwa dengan turunnya Al-Quran, maka hukum-hukum pada kitab terdahulu sudah tidak berlaku lagi secara otomatis atau dihapus. Poin akidah ini sangat krusial karena mengajarkan kita bahwa sebagai muslim, kita tidak boleh lagi mengambil syariat dari kitab selain Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna dan penjaga originalitas beserta tauhid dari kitab-kitab yang perlu diturunkan Allah sebelumnya. Beliau juga menjelaskan hikmah di balik turunnya kitab-kitab ini. Ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah kepada manusia. Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam kebingungan tanpa petunjuk. Dengan adanya kitab Allah, kita memiliki standar kebenaran yang mutlak. Ustadz Abdullah Roy mengajak kita merenung bahwa iman kepada kitab seharusnya membuat kita lebih rajin berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya menyimpannya di rak buku, tapi menjadikannya imam atau pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan kita. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah sebagai penutup dari penjelasan Ustadz Abdullah Roy, saya menyimpulkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah tentang menjaga integritas diri sebagai hamba. Akidah ini menjadi batas suci yang memastikan setiap tindakan kita selalu berlandaskan pada wahyu yang benar, bukan sekedar mengikuti hawa nafsu atau tren zaman yang berubah-ubah. Di sisi lain, iman adalah beli perkara karena kita sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita tanpa panduan.
Al-Quran adalah surat cinta sekaligus peta jalan dari Sang Pencipta agar kita tidak tersesat di dunia. Dengan memahami akidah, kita belajar untuk tunduk pada kebenaran yang telah Allah turunkan demi keselamatan kita di akhirat. Dengan review materi akidah tersedia, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya akan menambahkan pertanyaan tentang video tersebut. Jadi, apakah sah iman seseorang jika ia hanya percaya pada Al-Quran tetapi mengingkari keberadaan kitab Taurat atau Injil yang asli? Jawabannya tidak sah, karena iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah rukun iman yang wajib diyakini secara totalitas. Mengingkari satu kitab yang Allah turunkan sama saja dengan mengingkari wahyu Allah secara keseluruhan. Namun meskipun kita mengimaninya, kita tidak lagi mengikuti hukum syariatnya karena sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Saya juga akan menambahkan blueprint atau isi-isi poin penting tentang video tersebut. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari Allah. Yang kedua, mengimani nama-nama kitab yang disebutkan Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang ketiga, membenarkan benda-benda yang ada di dalamnya selama belum diubah. Yang keempat dan yang terakhir, mengamalkan hukum-hukum di dalam Al-Quran sebagai penyempurna. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.